bisnis kelapa memang masih sangat menjanjikan sampai saat ini. Bahkan bisnis kelapa ini tidak melulu secara tradisional dilakukan, tetapi ada pemanfaatan rekayasa genetika. Jadi memanfaatkan perkembangan teknologi terkait dengan bisnis kelapa ini. Nah, sejauh mana bisnis kelapa ini masih sangat menjanjikan dan perkembangannya seperti apa nanti akan kita lihat, karena ada bisnis kelapa secara konvensional, yaitu bisnis kelapa dengan cara-cara yang tradisional, tapi ada juga bisnis kelapa yang dengan perkembangan atau memanfaatkan teknologi atau rekayasa genetika. Nah, oke, nanti akan kita lihat seperti apa rekayasa genetika yang ada itu dan sejauh mana prospeknya nanti juga akan kita lihat ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi terkait bisnis kelapa ini ya. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari perkembangan terbaru bisnis kelapa ya. Bisnis kelapa yang saat ini memanfaatkan rekayasa genetika itu adalah bisnis kelapa kopior. Jadi kelapa kopior ini kalau sejarahnya dulu kan ada seseorang yang menemukan kelapa itu dalam kondisi sudah kopior, yaitu daging kelapanya bagian dalam itu tidak menyatu ya, tetapi sudah mulai rontok gitu ya, sudah mulai terkelupas, jadi lepas gitu. Nah, ini tentu kelainan gitu ya, kelainan dari kelapa itu, karena biasanya kalau kelapa kopior itu paling dalam satu pohon, tidak tentu juga ada gitu ya. Nah, tapi ternyata bisnis kelapa kopior ini sangat diminati oleh masyarakat, jadi harganya cukup mahal. Jadi bisnis kelapa kopior ini satu butirnya itu bisa 30 sampai 40 ribu. Perbandingannya kalau bisnis kelapa itu kelapa biasa itu hanya 10.000 satu butirnya ya. Nah, kalau kelapa kopior itu sampai 30 sampai 40.000. Nah, masalahnya kan kelapa kopior ini sangat diminati oleh masyarakat, peminatnya juga banyak dan harganya juga mahal gitu ya. Harganya cukup mahal, 30 sampai 40.000. Artinya bisnis kelapa kopior ini masih sangat menjanjikan dan memang diminati oleh masyarakat kita. Nah, tapi kalau kita lakukan secara tradisional tentu sulit karena belum tentu satu pohon itu ada satu kopiornya. Nah, bagaimana supaya kopior semuanya dalam satu pohon? Nah, ini yang jadi satu titik tersendiri. Karena itu muncul rekayasa genetika kelapa kopior. Nah, karena kopior ini ya kan gini, kalau kelapa kopior itu ditanam nggak bisa tumbuh gitu ya. Kenapa ya? Karena embrionya nggak bisa tumbuh karena embrionya sudah pecah di dalam, sudah rusak di dalam. Tapi itu enak gitu ya. Makanya tidak bisa ditanam dari bibit kelapa kopior. Yang kopior mau ditanam nggak akan jadi, tetap nggak akan jadi. Nah, satu-satunya cara adalah rekayasa genetika. Jadi melalui laboratorium, kultur jaringan. Nah, kita akan lihat seberapa mahal dan apakah benar-benar mahal gitu ya. Jadi kalau kelapa kopior ini bibitnya adalah bibit yang dibuat dengan cara rekayasa genetika, artinya dibuat kultur jaringan. Jadi dengan cara-cara proses laboratorium, seperti yang nampak dalam video insert ini ya. Jadi itu adalah proses membuat bibit kelapa kopior. Nah, melalui proses laboratorium kemudian juga butuh bahan-bahan yang hanya bisa didapatkan dari impor. Sehingga proses ini sangat mahal. Artinya ketika proses itu gagal, ada bakteri atau jamur di situ, tentu harus dibatalkan. Nah, tapi ada yang berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, kemudian jadilah bibit gitu ya. Nah, itu di situ butuh effort yang cukup tinggi, pengetahuannya cukup tinggi juga. Makanya satu bibit itu harganya sampai 1 juta rupiah. Sepintas lalu kalau kita melihat bibit itu 1 juta rupiah jadinya mahal gitu ya. Karena kalau kelapa biasa ya bibit paling 30.000 gitu ya.
ya paling mahal-mahal 50.000 lah. Tapi kalau kelapa kopior sampai 1 juta rupiah. Hanya jaminannya memang kopior. Jadi semua nanti buah kelapa yang dihasilkan dari tanaman bibit ini semuanya akan kopior. Dan itu tidak bisa ditanam ya. Harus dibibit melalui kultur jaringan melalui laboratorium. Kenapa itu jadinya mahal, harganya 1 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat, kalau kemudian dari bibit yang kita beli 1 juta rupiah itu kemudian tumbuh dan berbuah, apakah akan mahal gitu ya? Misalkan begini, setelah tumbuh kemudian berbuah. Nah, satu buahnya itu harganya Rp30.000. Katakanlah kalau Rp30.000 dalam satu janjang itu ada 10 buah gitu ya. Satu janjang itu 10 buah. Sehingga hasilnya 300.000 atau sampai 20 buah. Satu janjang bisa 10 sampai 20 buah. Sehingga hasilnya sekitar 600.000. Nah, padahal kelapa kopior ini kalau sudah tumbuh dan berbuah, maka panennya 20 hari sekali. Artinya kalau kita hitung dari penghasilannya sebenarnya masih cukup cukup tinggi dan cukup prospek untuk bisnis kelapa kopior ini. Coba kita bayangkan, karena panennya kelapa ini 20 hari sekali, tidak sampai 1 bulan. Jadi 20 hari sekali panen satu janjang, nanti 20 hari lagi janjang yang berikutnya dipanen. Itu kan janjangnya cukup banyak gitu ya. Jadi satu janjang 20 buah, satu janjang 22. Nah, tadi bibitnya itu adalah 1 juta rupiah. Kalau kemudian kita punya satu pohon kelapa kopior ini, maka 20 hari panen kita dapatkan katakanlah 20 butir ya. Berarti kan sekali panen dalam satu pohon itu 600.000. Nah, 600.000 2 kali panen sudah selesai, 1.200.000. Nah, artinya ini kalau dibilang mahal enggak juga. Hanya nanti kita butuh invest itu ya, karena pohon kelapa ini usianya sampai 50 tahun. Jadi usianya masih 50 tahun bisa produktif ya. Nah, karena itu bisnis kelapa kopior ini masih sangat menjanjikan sekali. Nah, bagaimana dengan kelapa biasa? Dan kenapa kemudian jatuhnya harganya kelapa kopior ini mahal? Satu itu tadi, kelapa kopior ini tidak bisa ditanam secara alami. Beda dengan kelapa pada umumnya. Jadi kalau kita mau membibit kelapa pada umumnya ya sudah ditaruh di tanah gitu, nanti tumbuh-tumbuh sendiri. Asalkan airnya cukup gitu ya. Kemudian unsur haranya juga cukup, maka dia akan tumbuh dengan sendirinya. Harganya ya 30.000, 40.000 satu bibit kelapa. Nah, tapi kalau kelapa kopior nggak bisa seperti itu. Kelapa kopior kalau Anda sudah punya pohonnya, kemudian buahnya sudah berbuah, terus kita ambil, kita tanam, nggak akan bisa tumbuh. Kenapa nggak bisa tumbuh? Ya karena jaringannya atau daging buahnya yang menjadi embrio itu pecah atau rusak itu ya. Kopior itu kan rusak sebetulnya. Jadi ya nggak bisa ditanam, rusak. Gandosnya itu kan nggak rusak gitu ya. Jadi nggak bisa ditanam seperti itu. Karena itu pakai kultur jaringan. Nah, pakai kultur jaringan itu butuh tenaganya, tenaga ahlinya, kemudian butuh listrik untuk menjalankan semua proses laboratorium. Ada bahan-bahan yang harus dibeli dari luar negeri, impor, nggak bisa, belum ada yang ada di Indonesia ini. Nah, itu semua butuh proses dan energi, butuh biaya. Makanya jatuhnya 1 juta rupiah, tapi tidak mahal juga gitu ya. Nah, Anda yang ingin membeli kelapa kopior bisa ya, ada di Bogor, itu juga bisa dikirim, secara online juga bisa. Nah, tadi itu, jadi satu pohon harganya 1 juta rupiah, kemudian tinggal Anda butuh berapa pohon, dihitung saja. Nah, nanti panennya itu 20 hari sekali. 20 hari sekali, misalkan hari ini hari pertama, hari ke-20 kita panen satu janjang isinya 20 kan. Nanti 20 hari lagi panen lagi 20 butir dari satu janjang, begitu seterusnya sampai usianya 50 tahun. Nah, dibandingkan dengan kelapa biasa, ya tentu saja kelapa biasa juga ada konsumennya tersendiri ya. Jadi kelapa biasa itu bisa dijual jadi kelapa muda. Jadi kelapa muda ya harganya paling dari petani ya 3.000 sampai 4.000 gitu ya, 5.000 lah. Nanti jatuh di penjual es degan, satu butirnya bisa 10.000. Itu kalau kelapa biasa. Nanti kelapa hijau agak mahalan sedikit.
Nah, harganya memang seperti itu ya. Bisa dijual jadi kelapa muda maupun dijual dari kelapa yang sudah tua. Macam-macam, silakan bisa dipilih sesuai dengan kondisinya. Nah, saat ini sendiri yang ada di Jawa Timur sendiri paling konsentrasi bisnis kelapa ini ada di kota-kota yang punya pantai ya, pesisir. Misalkan ada di Banyuwangi ada, kemudian di Jember juga ada, di Lumajang juga ada. Sementara kalau di Madura, kebanyakan di Sumeneb, kemudian di Pamekasan, itu masih ada kebun kelapa yang memang masih sangat menjanjikan untuk bisnisnya. Nah, ini beberapa catatan yang bisa dijadikan rujukan ya. Apakah nanti bisnisnya itu bisnis kelapa kopior dengan teknologi tadi, kemudian atau kelapa biasa saja. Tetapi tentu punya plan bisnis yang berbeda. Kalau kelapa kopior tentu harganya segitu, harus ada pangsa pasar khusus yang memang membelinya. Tidak bisa seperti kelapa pada umumnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.